Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa bincang sehati akhir-akhir ini kalau kita sering scroll gitu ya atau browsing di media sosial ataupun di internet ini sering sekali keluar yang namanya virus baru dan sangat khas dengan nama Indonesia adalah virus Hendra. Nah, ini sebenarnya virus apa sih? Katanya ada mutasinya juga bisa terjadi dari hewan ataupun hewan yang spesifiknya adalah kuda dan juga kelelawar. Bagaimana pencegahannya, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana juga menanggulanginya nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Namun sebelum itu kita bahas dulu nih beberapa fakta seputar virus ya agar bisa menjadi wawasan kita. Oke, yang pertama, fakta tentang sifat virus, bahwa sifat virus katanya sih ada sedikit persamaannya dengan manusia karena memiliki asam nukleat, tapi tidak bisa dibilang juga nih sebagai makhluk hidup karena ada beberapa alasan-alasan tertentu begitu ya. Dan yang kedua, yang kedua adalah ukuran dan bentuknya. Ciri-ciri virus sendiri juga berbeda-beda, bentuknya dan ukurannya juga pastinya berbeda-beda. Kalau kita lihat dari ukurannya sendiri, ini banyak juga yang bisa dimiliki oleh mikroorganisme. Ini nih dari hasil penelitian itu mulai dari yang kecil banget sampai ada juga yang mungkin ukurannya ini bisa berbeda-beda dari setiap jenis virusnya dan ini impactnya juga berbeda-beda, bahkan mungkin cara mereka hidup juga berbeda-beda. Nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Yang selanjutnya adalah struktur virus. Kalau dilihat dari cirinya tersendiri, virus punya struktur tersendiri ya, dan ini juga nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Apakah struktur virus tertentu ini bisa berpengaruh juga pada kondisi-kondisi geologis atau wilayah tertentu, perkembangannya. Misalnya kalau kita lihat musim-musim yang ada di negara-negara tertentu ini apakah akan memengaruhi juga bagaimana virus itu bisa hidup dan tumbuh. Oke, selanjutnya adalah replikasi virus. Kalau ciri-ciri virus selanjutnya ini memang dia bisa mereplikasi ya, dan kemampuan virus menggandakan diri ini begitu sangat reaktif dan ini akhirnya membuat virus begitu cepat berkembang. Tapi seberapa cepat? Apakah ada perbedaannya antara virus A atau virus jenis A dengan virus jenis B dalam replikasinya? Nanti kita juga akan tanyakan bersama pakarnya. Oke, yang terakhir adalah peranan virus dalam kehidupan. Kalau kita bicara virus diciptakan oleh Tuhan, apakah memang hanya membawa dampak negatif tanpa manfaat? Bisa jadi justru virus punya manfaat pada kehidupan. Tapi bagaimana manfaatnya atau dampaknya untuk kehidupan kita, itu juga akan kita bahas bersama pakarnya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fakta seputar virus nih ya untuk jadi pengetahuan kita, dan kita akan bahas bersama pakarnya agar kita lebih tahu lagi tentang virus ini tuh apa sih. Dan sudah tersambung via sambungan Zoom bersama kami Dr. Dirga Saktirambe, MSc, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Langsung kita sapa. Halo Dr. Dirga, apa kabar? Pagi Mbak, baik kabar, alhamdulillah. Oke, dokter. Hari ini kita bicara tentang virus dulu ya, sebelum kita masuk ke topik kita virus Hendra. Nah, Dok, kalau kita bicara tentang virus sendiri, virus ini tuh sifatnya seperti apa sih? Ada beberapa artikel sendiri yang bilang bahwa virus itu punya kesamaan dengan makhluk hidup karena memiliki asam nukleat. Nah, ada beberapa alasan yang akhirnya memang tidak membuat virus sebagai makhluk hidup. Tapi kalau bicara tentang sifatnya, apakah karena punya sifat yang sama ini akhirnya virus memang akhirnya sangat mudah untuk terpapar dan hidup di dalam tubuh manusia? Ya, jadi yang jelas virus dengan manusia tentu sangat berbeda ya, termasuk dalam hal kompleksitasnya. Betul. Virus itu untuk tumbuh, untuk berkembang, dia butuh sel inang, butuh tumpangan, ya, butuh sel-sel makhluk hidup, bisa manusia, bisa binatang, itu yang membedakan ya. Dan memang betul beberapa jenis virus tertentu itu penyebarannya sangat cepat. Begitu dia menginfeksi sel-sel kita, maka dia akan memperbanyak diri secara sangat cepat. Itu. Baik, jadi memang yang pastinya sangat berbeda karena virus untuk hidup perlu sel inang, perlu orang, perlu pegangan gitu ya Dok ya, dia tidak mungkin hidup sendiri berkeliaran begitu saja. Baik, nah kalau bicara tentang ukuran dan bentuk, nah ini
Beragamkah, dan kalau bisa dijelaskan secara sederhana, virus ini ukuran dan bentuknya dibagi dalam beberapa jenis, Dok? Iya, secara ukuran kita sebutnya mikroskopik ya, bahkan ultra mikroskopik, artinya tidak mungkin bisa terlihat dengan mata telanjang. Bahkan beberapa virus harus dilihat dengan menggunakan mikroskop yang sangat canggih ya, itulah sifat virus gitu. Tapi namun pun demikian, tentu efek yang ditimbulkannya terkadang tidak sekecil ukurannya. Artinya ukurannya bisa saja kecil ya. Kita bicara tentang penyakit COVID misalkan. Betul. Ukurannya nggak kelihatan, virusnya nggak tampak, tapi efeknya dahsyat luar biasa. Baik, jadi kalau kita bicara tentang ukuran dan bentuk virus, pastinya nggak mungkin kelihatan dengan mata telanjang, perlu ada alat bantu. Tapi walaupun sekecil itu, si kecil-kecil ini cabai rawit ya, Dok ya, bisa berdampak besar loh buat kehidupan kita. Makanya kita harus bisa memproteksi diri karena virus itu tidak bisa kita lihat begitu saja. Oke, selanjutnya kalau dari struktur virus sendiri, pastinya setiap virus punya struktur yang berbeda-beda. Apakah ada virus-virus tertentu dengan struktur yang begitu kompleks begitu, akhirnya membuat dampak yang luar biasa untuk tubuh manusia? Secara umum untuk kelompok virus, struktur mereka ini mirip ya satu sama lain. Ada struktur dasar yang mirip, ya mirip gitu ya. Tapi memang ada yang berbeda, ada yang tadi asam intinya berupa RNA atau berupa yang lain ya. Nah, tapi tentu sebetulnya kalau dibandingkan dengan struktur sel manusia, tentu jauh lebih kompleks sel manusia ya, sel binatang jauh lebih kompleks gitu. Oke, jadi memang kalau bicara tentang strukturnya dia mungkin satu sama lain mirip sekali, hampir mirip begitu ya, Dok ya. Tapi mungkin kalau dibandingkan dengan manusia sangat jauh. Tapi kalau nempel saja pada si sel manusia ini yang akhirnya jadi complicated ya, Dok ya. Baik, selanjutnya ada replikasi virus. Nah, ini sifat virus juga ya, Dok ya, yang gampang menggandakan diri, mereplikasi diri. Kondisi apa yang membuat virus tersebut akhirnya mudah sekali beranak pinak? Ya, jadi kalau bicara tentang penyakit karena virus, kita bicara tentang penyakit infeksi. Itu selalu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Satu, sifat virusnya itu sendiri. Ya. Jadi antar virus itu daya kekuatannya, daya rusaknya beda-beda. Kita sebut sebagai virulensi. Ada yang ganas, ada yang ringan, ada yang sedang. Yang kedua, dari sisi pejamu atau hostnya, manusianya yang terinfeksi. Ada yang daya tahan tubuhnya baik, ada yang daya tahan tubuhnya kurang ya. Kemudian yang ketiga kita bicara tentang faktor lingkungan, hal-hal yang bisa mendukung atau menghambat pertumbuhan virus itu sendiri, seperti suhu, kelembaban itu. Oke, jadi memang ini tergantung juga kondisi orang yang menjadi inang, kondisi suhu dan cuaca di sekelilingnya di mana virus itu tumbuh dan berkembang ya, Dok ya. Baik, yang terakhir, peranan virus dalam kehidupan. Kita selalu berpikir virus itu adalah penyebab suatu masalah. Virus itu pastinya membuat sebuah penyakit gitu ya. Tapi sebenarnya ada manfaatnya nggak sih virus untuk kehidupan, Dok? Mau tidak mau kita pasti hidup berdampingan dengan berbagai macam mikroorganisme ya. Virus, bakteri, jamur. Nggak bisa tuh kita manusia sendirian gitu, nggak bisa. Karena dari sananya sudah tercipta inilah alam ya, membentuk keseimbangan tersendiri. Kalau disebut ada gunanya secara langsung, sebetulnya kalau untuk virus hampir nggak ada ya. Kalau bakteri gitu kita mengenal ada jenis bakteri baik yang diperlukan di tubuh saluran cerna, tapi virus umumnya konotasinya adalah merugikan kita. Gitu. Oke, jadi memang kalau secara langsung mungkin hampir tidak ada. Paling tidak kalau memang virus itu ada akhirnya membuat penelitian kita berkembang begitu ya, Dok ya. Itu manfaatnya mungkin salah satunya secara tidak langsung. Tapi kita harapkan tidak ada lagi virus yang membuat pandemik berkepanjangan. Baik, nah Dok, nanti kita akan lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami dan kita kali ini akan bahas topik kita hari ini yaitu tentang virus Hendra. Tapi sebelum itu mungkin pemirsa di rumah penasaran ini virus apa sih? Bagaimana pencegahannya agar saya tidak terpapar virus ini? Anda bisa menelpon kami loh di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, kita akan lanjut ke perbincangan bersama dokter kita, masih bersama dengan Dr. Dirga Saktiram BMSC SPPD. Dok, masih bersama kami, Dok? Ya, masih.
Baik, ini lagi hits banget nih dok ya, banyak yang jadi perbincangan juga nih. Karena COVID mungkin mulai mereda, akhirnya juga kok tiba-tiba ada lagi virus baru, kok tiba-tiba ada lagi yang mengkhawatirkan, namanya virus Hendra gitu ya. Nah sebenarnya virus apa sih si Hendra ini dok? Ya, kalau kita dengar ini Hendra kok kayak nama orang Nama Indonesia orang gitu gitu ya. ya? Nah, padahal nggak demikian. Hendra Oke, itu adalah sebuah nama kota di pinggiran Brisbane ya di Australia. Itu yes. nama kota Hendra itu. Mhm. Tahun 1994 di sana ditemukan suatu virus ya. Jadi awalnya banyak kuda yang mati. Kuda Hmm, mati, kemudian diperiksa darahnya ya, kemudian tubuhnya, dagingnya, ditemukanlah virus Hendra itu. Ya, jadi itulah awal mula ditemukan virus Hendra yang sekarang sedang kita bicarakan kembali. Itu. Oke, jadi Hendra itu sebenarnya nama kota di mana ditemukannya pertama kali virus tersebut begitu ya, karena adanya kondisi tiba-tiba banyak kuda yang mati. Nah dok, kalau bisa dibilang ini kan kuda yang mati, berarti ini termasuk penyakit yang ditularkan atau dimutasi dari hewan ke manusia begitu. Bisa dijelaskan nggak sih Betul. dok? Jadi penyakit virus Hendra ini disebut sebagai zoonosis ya, Oke. artinya penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, kalau saya boleh Mhm, jelaskan, jadi reservoir ya atau virus ini hidup mhm. utama di hewan kelelawar gitu. Hmm, Nah, kelelawar ini kemudian menularkan virus yang ada di tubuhnya, baik itu melalui urin ya, melalui fesesnya, mhm, kemudian kemana-mana gitu, ke tanah, ke rumput. Nah, mhm. lalu tanpa sengaja termakan Oke, kuda, oke. oleh kuda ya. Nah, oleh kudanya sakit, kudanya mengalami sakit, dan kemudian orang yang merawat kuda yang sakit Mhm. tadi juga bisa tertular. Itulah rantai penularannya seperti itu. Nah, Dok, ini menarik sekali sebenarnya. Kenapa kuda? Kalau kita lihat kayaknya kuda dari hewan berkaki empat lain termasuk hewan yang kuat begitu ya, Dok ya. Mungkin kan kita sering juga sapi atau kambing itu domba. Ini kan juga mungkin di dalam habitat yang sama bersama kuda dan mungkin saja bisa terpapar virus yang dibawa oleh kelelawar tadi. Kenapa spesifik pada kuda? Dan kalau kita lihat ini tadi kan akhirnya orang yang merawat kuda yang terkena. Bagaimana sih orang tersebut akhirnya menjadi mutasi dari si virus tersebut juga? Sebetulnya ini bukan mutasi ya. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu virus ya atau virologi, jadi Mhm. masing-masing virus itu unik. Jadi ada Oke. yang dia kayak tadi, contoh virus Hendra. Mhm. Memang kelelawar bisa terinfeksi, bisa mengandung virus itu, tapi kelelawarnya tidak sakit. Oke. Kelelawarnya tidak sakit. Dia hanya mengeluarkan Begitu virusnya? virus, yes, jadi disebut sebagai reservoir ya. Mhm. Begitu virusnya pindah ke hewan lain, dalam hal ini kuda, Mhm. kudanya jadi sakit. Karena virus itu untuk menimbulkan efek sakit bagi manusia, Mhm. bagi tubuh, dia mesti punya reseptor, dia mesti punya nempel Mhm. tertentu. Nah, kadang-kadang ada hewan yang punya, ada hewan yang tidak punya ya. Itulah Mhm. sifat unik virus seperti itu. Dan ternyata Oke. kuda punya ya, kemudian manusia juga punya, Mmm. sehingga bisa menimbulkan penyakit pada keduanya. Gitu. Nah, bagaimana proses penularannya nih, Dok? Kalau tadi kan dari kelelawar ke kuda, dia makan sesuatu yang mungkin dilepaskan oleh kelelawar. Kalau dari kuda ke manusia kan nggak mungkin juga kita memakan sesuatu yang dilepaskan oleh kuda begitu. Apalagi orang-orang yang merawat tiap hari. Di manakah virus itu disebarkan oleh kuda? Saat virusnya sudah ada di tubuh kuda ya, karena Mhm, tadi mungkin kudanya makan rumput, makan mhm, apapun yang tercemar dari kelelawar tadi, mhm, maka kudanya akan sakit. Nah, ini yes, kita lihat sekarang orang-orang yang terjangkiti virus Hendra ini, mhm, itu semuanya pernah langsung bersentuhan oke, atau langsung memegang merawat kuda tersebut. mhm, Baik itu waktu kudanya masih hidup ya, mungkin petugas yang pemelihara kuda, atau juga misalkan dokter hewan yang mhm, melakukan otopsi pada kuda mati tadi juga ada laporannya gitu. Jadi mmm, memang kontak dekat dengan kontak erat dengan ya dengan kudanya, kuda ya ya, termasuk dengan cairan tubuh kuda ya, bisa mmm, tadi fesesnya, bisa darahnya, mhm, liurnya, mhm. urinnya gitu. Wow, luar biasa. Jadi sudah otomatis jika memang berkontak erat dengan kuda yang terpapar oleh virus ini ya mau tidak mau akhirnya otomatis orang tersebut terpapar juga. Apa yang dirasakan orang yang terpapar virus Hendra, Dok?
Ya, Gejalanya seperti apa? sebetulnya yang pertama kita mesti sedikit lega ya, karena Mhm. dari tahun 94 tadi sampai sekarang itu hanya ada 7 kasus pada manusia yang 7. dilaporkan. Jadi Oke. sebetulnya sangat sedikit ya, Mhm. sangat sedikit yang Mhm. terjangkit. Kalau kuda memang relatif agak banyak. Mhm. Nah, pada manusia, gejala yang timbul adalah gejala seperti penyakit saluran nafas, influenza-like illness, Hmm. demam, batuk, pilek. Kalau berat bisa menimbulkan radang yang berat pada paru ya, parunya menjadi inflamasi, penumpukan Mhm. cairan. Kalau berat juga bisa terjadi radang pada otak, walaupun ini sedikit sekali yang terjadi ya. Tapi memang kita akui bahwa dari 7 tadi itu catatannya 4 orang itu meninggal, Mbak. Ah. Ya, jadi memang fatalitasnya cukup tinggi, lebih dari 50%. Ini gejala pada manusia. Kalau gejala pada kuda yang dilaporkan itu biasanya kudanya mengalami radang yang hebat pada paru-parunya. Hmm. Seperti mirip dengan manusia ya, dan kemudian sampai dengan kematian pada kuda gitu. Mhm. Oke, luar biasa, dan ini ternyata dari 7 tadi 4 dikabarkan meninggal. Jadi wajar akhirnya tersebar bahwa ini katanya lebih mematikan dari COVID dan membuat keresahan masyarakat. Dok, kalau ini begitu langka, apakah karena paparan yang sedikit atau apakah karena inkubasinya memang begitu sulit? Kalau kita lihat dari 7 kasus pada manusia tadi seluruhnya dilaporkan dari Australia ya. Mhm. Jadi memang sepertinya ada faktor geografis, artinya penyebarannya Ya. masih terbatas di situ gitu. Mhm. Kalau masa inkubasi sendiri itu bervariasi antara sekitar 6 sampai 19 hari gitu ya. Mhm. Mhm. Dan tentu kita mengharapkan kondisi ini nggak berubah gitu. Kita tidak mengharapkan nantinya virusnya kemudian bermutasi jadi lebih banyak kasusnya, tidak. Oleh karena itu kita perlu mencegah dari sekarang bahwa tidak ada lagi pandemi ya atau penyakit-penyakit seperti ini yang sangat mudah bisa ditularkan. Oke, jadi kalau kita lihat sendiri berarti kasusnya sendiri belum ada di Indonesia ya, Dok ya? Belum ada, belum ada. Belum ada. Nah, Dok, kalau bicara tentang virus jenis ini gitu, walaupun memang belum ada di Indonesia, adakah hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pencegahan? Ya. Kalau saya boleh menyampaikan, tadi kan awalnya kelelawar ya. Jadi Mhm. virus ini hidup di kelelawar. Mhm. Nah, sudah ada penelitian di Indonesia ya, Mhm. saya kalau tidak salah di Kalimantan Barat dan di Papua. Jadi spesies atau jenis kelelawarnya yang mengandung virus Hendra itu sudah ada. Di Indonesia Oke. itu ada dan di Mhm. banyak negara ada. Mhm. Artinya ada potensi. Sudah Ada ada potensi ya, potensi Dok ya? virus ini bisa menyebar di negara kita. Tetapi sekali lagi belum ada kuda, apalagi manusia di Indonesia Yang yang terpapar. dilaporkan terpapar penyakit ini ya. Jadi dibedakan tolong. Jadi Mhm. kelelawarnya ada di banyak negara, tapi kasus baik pada kuda ataupun pada manusia itu tidak ada. Nah, oleh karena itu kita mesti mencegah. Ini penting sekali ya. Mhm. Jadi memang kalau kita lihat, kita dari COVID kita belajar bahwa interaksi antara manusia dengan hewan itu mesti dijaga ya. Jadi Mhm. kalau ditanya tadi tentu ya pencegahannya satu tentu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ya. Mhm. Biasalah olahraga, makan teratur supaya daya tahan tubuh kita kuat. Yang Mhm. kedua ini, jangan sembarangan memburu hewan liar, memakan hewan liar ya. Hmm. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan tertentu di negara tertentu, daerah tertentu mungkin makan kelelawar ya, atau makan hewan-hewan yang lazimnya tidak dikonsumsi. Nah, Mhm. itu bisa juga menimbulkan berbagai macam penyakit ini ya. Mhm. Dan yang ketiga juga kita kalau makan buah atau apapun yang kira-kira habis digigit kelelawar itu Hmm. hati-hati ya. Kalau kita ingat COVID juga ini awalnya dulu kan diduga lewat reservoir kelelawar ya. Jadi Mhm. hati-hati sekali. Kemudian Mhm. ya tentu untuk kuda ya, kalau ada kuda yang sakit menunjukkan gejala-gejala yang khas virus Hendra, maka yang merawat, yang bersentuhan dengan kuda ini mesti hati-hati dan harus segera diperiksakan. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan. Nah, ini menarik nih, Dok ya, bahwa buah ataupun sayuran mungkin gitu ya yang bisa saja gitu terpapar, dan kalau walaupun tidak digigit oleh si kelelawar, kalau kelelawar menggigit buah sebelahnya kita juga takut dong buah sebelahnya terpapar gitu ya. Mungkin ada cairan tertentu. Ada tidak cara yang bisa dilakukan untuk bisa lebih memproteksi diri? Mungkin cara mencuci buahnya agar Betul. lebih safety lagi, apakah memang perlu cairan khusus tidak hanya air?
agar larut? Iya. Jadi ada kebiasaan kan kita suka langsung metik buah dari pohon gitu ya, terus Iya, langsung dimakan ya tanpa betul. dicuci. Jadi minimal sekali tentu dibilas dengan air yang bersih ya. Mhm. Kemudian juga sekarang tersedia berbagai macam produk-produk apa antiseptik atau Mhm. deterjen yang bisa mencuci buah tapi tetap aman untuk dikonsumsi. Karena kan Mmm, juga tidak boleh sembarangan cairannya ya kalau betul. kita mau makan gitu ya. Mhm. Jadi jangan lagi dulu ya, apalagi kalau kita lihat musim saat ini banyak sekali virus yang dipaparkan oleh hewan, walaupun memang semuanya dari alam begitu ya, tapi mungkin kita perlu lagi harus membersihkannya, jangan langsung dari pohon kita makan, begitu saja. Nah, Dok, kalau bicara tentang pastinya kita tidak mengharapkan ya, tidak mengharapkan adanya kasus di Indonesia. Tapi kalau memang sudah ada, apakah Indonesia yang otomatis kasusnya baru begitu ya, siap dengan pengobatan yang ada? Sayangnya sampai hari ini belum di seluruh dunia ya, belum ada Hmm, pengobatan yang spesifik untuk virus oke. Hendra. Jadi kalau ada orang yang sampai terinfeksi virus ini, pengobatannya disebut sebagai pengobatan suportif. Artinya ya tadi hanya mengurangi atau meredakan gejalanya. Mhm, Diberikan mhm. infus ya, anti demam, kalau kejang anti kejang seperti itu. Jadi obatnya sendiri masih diteliti, tapi memang ada satu laporan menyebutkan bahwa ada satu kandidat obat yang potensial gitu ya, yang Mhm. menjanjikan. Tapi sampai sekarang secara resmi belum ada terapi yang spesifik untuk virus Hendra ini. Baik, jadi memang karena sangat langka dan baru 7 kasus di dunia ini pastinya, eee, untuk pengobatannya masih menjadi penelitian juga begitu ya, Dok, ya. Dok, kalau tadi kan dari 4 orang meninggal ada 3 yang masih selamat begitu berarti? Apakah ada impact atau, kondisi pasca dari terpaparnya virus Hendra ini? Saya terus terang belum mengetahui sedetail itu ya, Hmm, tapi yang dilaporkan 3 tadi selamat ya, mhm. tapi bagaimana kondisinya sekarang atau tidak saya belum mengetahui lagi. Belum memahami juga ya, karena Ya. memang ini sangat langka dan ya kita harapkan tidak sampai terjadi begitu ya. Nah, Dok, kalau kita sendiri bicara tentang virus, ini bukan cuma virus Hendra ya, virus apapun yang ada di sekeliling kita. Sebenarnya proteksi yang tepat itu apa sih, Dok? Kalau kita selama ini kan sudah selama 2 tahun ini, 2 tahun pandemi mungkin sudah punya pola yang baru yaitu dengan mengonsumsi vitamin, cuci tangan, menggunakan masker dan segala macamnya. Apakah itu cukup untuk melindungi kita dari virus? Iya, secara umum apa yang kita kerjakan sekarang, apa yang tadi Mbak Sia sebutkan itu sebetulnya cukup ya untuk Mhm, mencegah dari penyakit sehari-hari. Bukan cuma Hendra saja. Jadi satu kita berusaha menjaga daya tahan tubuh. Tadi mhm, dengan cara hidup sehat ya, makannya diperhatikan, istirahatnya, air putihnya itu dari dalam untuk daya tahan tubuh. mhm. Yang kedua tadi betul sekali. Kita sekarang punya kebiasaan baru pakai masker. Masker, Kan bukan hanya untuk COVID, ya, betul. seluruh penyakit yang lewat saluran nafas, common cold, influenza, Mhm, selesma, mhm, Hendra juga mungkin itu bisa dicegah dengan menggunakan masker salah satunya ya. mhm, Dan terakhir tadi interaksi kita dengan binatang ya ke depan ini mulai mulai mesti dijaga, diperhatikan. Bukan cuma mhm, di kota nih, di desa ya, di pedalaman atau mhm, di pasar-pasar yang menjual binatang itu tetap mhm. harus kita atur, kita perhatikan kebersihannya, Mbak. Baik, jadi memang dengan kita benar-benar menjaga protokol kesehatan, harusnya ini menjadi satu proteksi yang tepat juga ya untuk menghadang atau mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita. Nah, Dok, kalau bicara tentang virus Hendra lagi nih, Dok, ini kan gejalanya mungkin tadi hampir sama dengan COVID, tapi ada beberapa hal yang justru arahnya ke organ lain sampai ke ada peradangan otak. Apa yang bisa menyebabkan sampai ke arah sana ya, Dok ya? Jadi satu bergantung dari virulensi atau Mhm, sifat virusnya ya. mhm, Kalau kebetulan terinfeksi virus Hendra jenis yang ganas, mungkin bisa parah sampai radang pada otak. Yang kedua oke. daya tahan tubuhnya. Kita tahu kan Mmm, tidak semua orang ketahanannya sama. mhm, Orang-orang yang lansia, orang-orang dengan komorbid, pasti kalau terinfeksi secara umum apapun ya, termasuk virus Hendra, pasti lebih rentan untuk mengalami kondisi yang sakit berat. Gitu. mhm. Oke, jadi memang tergantung lagi si inang tubuhnya itu seperti apa begitu Ya. ya, Dok ya. Kalau makin lemah, makin banyak sekali potensinya untuk menyerang organ-organ lain, bahkan ada peradangan, bahkan infeksi di organ-organ lain. Nah, kalau bicara tentang infeksi sendiri, kalau kita kemarin mungkin nggak bicara tentang virus COVID yang memang akhirnya sudah menjadi pandemik, bahkan sekarang arahnya sudah endemik begitu ya. Nah, ini kan kita sudah berlalu, Dok, sudah 2 tahun. Apakah akan ada impact jangka panjang yang mungkin akhirnya jadi timbul nih
setelah kita terpapar COVID. Sepertinya di paparan COVID-nya ya sudah berlalu begitu saja, tapi kok kayaknya badan saya jadi lebih lemah ya setelah COVID. Kok kayaknya saya jadi mudah sakit ya. Apakah virus ini akhirnya memporak-porandakan antibodi kita, Dok? Iya, jadi ada kondisi yang disebut sebagai post-COVID syndrome ya. Jadi orang yang kena COVID sekarang, kemudian berbulan-bulan kemudian, bahkan mungkin sampai ada yang setahun itu masih merasakan gejala sisa, batuk, sesak, badan tidak fit, lemas, mudah lelah ya. Ini yang kita kenal sebagai tadi long COVID tadi. Ya. Nah, ini diperkirakan 10-15% orang yang pernah terinfeksi COVID ini mengalami long COVID. Jadi sebetulnya angkanya cukup besar ya, 10% kali sekian juta orang yang pernah terinfeksi itu kan angkanya besar sekali. Ya ini dampak jangka panjang COVID yang sudah kita ketahui. Tapi mungkin saja ada yang belum kita ketahui. Contoh, kita sekarang sedang membicarakan juga tentang hepatitis akut. Ya, yang diduga, saya bilang diduga ya karena belum bisa dipastikan, diduga itu ada hubungannya dengan infeksi COVID-19. Jadi semua kita masih pelajari, walaupun sekarang kita sudah transisi dari pandemi menjadi endemi, tetap teman-teman tidak boleh lengah ya, tetap harus maskernya dipakai, tetap vaksinasi gitu, karena kalau tidak mau mengalami dampak jangka panjang COVID, caranya cuma satu, jangan sampai kena COVID gitu. Kalau kita terinfeksi COVID, semuanya berisiko untuk mengalami dampak jangka panjang dari COVID. Oke, simpel ya, nggak mau kena dampak jangka panjang, jangan kena COVID. Gimana caranya jangan kena COVID? Jaga diri ya, Dok ya, tetap terapkan protokol kesehatan. Oke, baik, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang virus ya. Apalagi virus yang memang khususnya berkembang di Indonesia saat ini, karena memang virus Hendra sendiri ini baru ada 7 kasus di dunia dan kemungkinan sendiri untuk potensinya di Indonesia kalau bisa jangan sampai ada. Nanti kita akan bahas tentang virus, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa Bincang Sehati, kembali lagi bersama kami masih di Bincang Sehati dan masih membahas seputar virus Hendra dan virus-virus lainnya kali ya, yang memang mungkin jadi hal-hal yang bisa membuat dampak luar biasa pada kehidupan kita. Dan kita masih bersama dokter kita. Dok, masih bersama Bincang Sehati ya? Ya, masih. Oke, Dok, kalau tadi bicara tentang virus Hendra sendiri memang kasusnya sedikit banget ya, Dok ya, bahkan 7. Tapi bukan berarti ini tidak menjadi potensi yang bisa membuat kondisinya lebih buruk lagi. Jadi tindakan antisipatif akan lebih baik. Kalau bicara tentang penyebarannya sendiri, selama ini apakah bisa ditemukan atau pernah ditemukan dalam 7 kasus tersebut yang penularannya justru dari manusia ke manusia? Ya, ini satu hal yang perlu kita syukuri ya, bahwa sampai hari ini itu tidak ada laporan penularan antar manusia. Jadi hanya dari hewan ke manusia, dan semoga seterusnya demikian. Oke, karena tentu jadi kalau dari hewan ke manusia, manusia ke manusia, tentu penyebarannya bisa sangat cepat itu. Oke, nah kalau bicara tentang usia sendiri, dari 7 kasus tersebut, apakah usianya bisa digeneralisasi, ini akan menjadi sangat berpotensi dengan usia tertentu, atau kebetulan memang ya siapapun bisa selama dia berkontak erat dengan kuda atau tadi lagi kelelawar yang terpapar virus tersebut? Kalau kita lihat 7 kasus tadi semuanya adalah orang dewasa ya. Tapi memang kalau saya melihatnya karena mereka lah yang memang kontak langsung dengan kuda gitu ya. Dan rasanya kalau melihat karakter seperti ini sebetulnya anak-anak atau siapapun bisa terinfeksi, tapi tentu kerentanannya berbeda tadi karena pada orang-orang yang langsung berkontak dengan hewan kuda tadi. Nah, Dok, apakah kalau kita lihat ini euforianya di Indonesia begitu gampang cemas juga ya, tipenya kita ada virus baru kita cemas, bahkan di belahan dunia lain juga mungkin ini kita sudah deg-degan karena trauma juga pada COVID yang tadinya mungkin hanya di negara tertentu. Nah, kalau bicara tentang negara-negara lain, apakah sama kecemasannya juga? Mungkin dokter bisa menjelaskan bahwa kesiapannya selain di negara kita, apakah ini juga menjadi perhatian dari negara lain, terutama negara asal virus tersebut? Jadi memang pandemi COVID ini memberikan pelajaran kita yang sangat banyak gitu ya, dan juga mungkin orang-orang juga traumatis ya, kita trauma tidak ingin terulang ada pandemi seperti ini.
Tapi kalau kita lihat sejarah, Mbak, itu pandemi itu kan berulang. Dulu ada pandemi, ada flu Spanyol ya, lalu ada pandemi yang lain, ada siklus seperti ada siklusnya 100 tahun sekali gitu kira-kira. Nah, tapi dari pandemi Covid ini kita belajar bahwa kita mesti mengantisipasi. Jadi pada prinsipnya semua penyakit yang ditularkan terutama lewat saluran nafas itu berpotensi jadi pandemi. Karena sangat mudah ya, sangat mudah menularkan. Apalagi kalau sudah zoonosis. Jadi dari hewan ke manusia ya, kemudian nanti apalagi manusia ke manusia. Oleh karena itu memang begitu ada virus yang baru ya, atau yang merebak atau yang dikenali sebagai apa belum pernah diketahui, memang sekarang orang cenderung lebih waspada. Itulah sehingga mungkin timbul kesan adanya kepanikan-kepanikan. Dan sebetulnya memang tidak hanya di Indonesia untuk virus Hendra ini, di beberapa negara kalau saya baca di internet memang mereka juga meningkatkan kewaspadaan. Australia sendiri sebagai negara tempat ditemukannya virus ini tentu yang paling siap ya. Mereka yang paling siap. Contoh, vaksin untuk kuda ya, untuk virus Hendra itu udah ada di Australia, ada tersedia. Untuk kuda ya, tapi untuk kalau untuk manusia ya? Vaksin untuk manusia belum ada dan itu sedang diteliti juga gitu. Nah itu, dan mereka aktif melakukan surveillance. Jadi tiap ada kuda yang mati apalagi dengan gejala-gejala virus Hendra itu pasti mereka segera follow up ya, apalagi kalau di daerah tertentu tadi seperti di Brisbane tadi gitu. Oke, sayangnya vaksinnya baru ada untuk kuda dan ini mungkin baru di negara asal gitu ya. Kita harapkan ya ada dana juga untuk bisa memvaksin kuda-kuda di Indonesia. Oke, Dok, kalau kita bicara tentang virus, nggak cuma virus Hendra nih ya, virus apapun juga pastinya punya potensi untuk membuat kerusuhan istilahnya ya, kerusuhan masalah kesehatan di semua bagian negara. Nah, Dok, kalau bicara tentang virus sendiri, yang paling khas muncul biasanya kalau bicara tentang virus ya kadang-kadang orang mengaitkannya pada musim hujan, ini virusnya yang lagi musim apa juga nih, musim kemarau virus yang akan sering muncul apa gitu. Nah kalau sekarang kadang pagi hujan, malamnya panas, ataupun siangnya terik, malamnya hujan deras, kita nggak bisa tahu lagi bahwa ini lagi musim apa begitu ya Dok ya. Nah virus yang khas, virus tropis yang saat ini mungkin perlu diwaspadai oleh masyarakat Indonesia itu apa Dok? Ya, sebagai negara tropis tadi betul ya, ada kekhasannya masing-masing. Nah, kalau sekarang tentu di lapangan yang sedang naik kasusnya adalah demam berdarah. Wow. Ya, demam berdarah itu sedang tinggi-tingginya. Dan ini kan kita tahu di Indonesia termasuk penyakit yang endemis ya. Setiap tahun kasusnya banyak, kematiannya juga relatif masih agak tinggi walaupun dari tahun ke tahun cenderung menurun ya, tapi tadi tidak boleh menurunkan kewaspadaan kita gitu ya. Itu jadi mesti hati-hati dengan pencegahannya. Wow, ini demam berdarah pastinya memang setiap tahun ada saja gitu ya, menjadi tiba-tiba fluktuatif juga. Nah kalau bicara tentang demam berdarah dengan masalah COVID, apalagi pasca COVID, apakah ditemukan nih Dok orang-orang yang memang pernah mengalami COVID lalu terpapar lagi nih demam berdarah akan mengalami kondisi yang jauh lebih tidak nyaman kah? Atau lebih berbahaya? Saya bahkan pernah merawat langsung yang pasien demikian ya. Jadi bahkan di suatu waktu dia terkena COVID sekaligus demam berdarah. Saya pernah merawat pasien seperti itu ya. Jadi tentu yang dia rasakan lebih tidak nyaman ya, keluhannya lebih berat. Ada juga yang baru 1-2 pekan sembuh dari COVID kemudian kena demam berdarah. Itu juga banyak karena sekarang lagi musimnya gitu ya. Jadi intinya adalah ya kita mesti jaga daya tahan tubuh tadi ya dengan dengan menjaga pola makan, olahraga, istirahat gitu dan masker ya. Demam berdarah kita tahu kita membersihkan tempat-tempat penampungan air ya, kemudian mencari jentik-jentik tadi yang untuk dibasmi supaya kita bisa memutus penularan gitu. Jadi memang sebenarnya COVID sendiri punya masalah panjang ya, bukan cuma sembuh. Jadi kata sembuhnya ini ternyata punya peninggalan lain dalam tubuh yang akhirnya saat terkena tadi demam berdarah bisa dalam kondisi yang lebih tidak nyaman lagi begitu ya Dok ya. Nah Dok, kalau bicara tentang demam berdarah sendiri ini apakah sudah mencapai puncaknya atau memang nantinya masih akan ada lagi terjadi lonjakan-lonjakan pasien-pasien demam berdarah dengan kondisi yang lebih parah lagi? Kita masih bisa belum menyimpulkannya karena kita masih melihat tren kasusnya ya. Cuman kalau di lapangan memang angkanya masih fluktuatif ya, ada pekan-pekan di mana naik kemudian turun lagi gitu ya.
apalagi tadi betul sekali sekarang pola hujan, cuaca segala macam itu berubah ya, tidak seperti dulu lagi gitu. Intinya adalah bahwa sebenarnya kita harus selalu waspada lah gitu, mau musim hujan, musim kemarau ya, tetap tidak boleh menurunkan kewaspadaan kita itu. Baik, nah jadi memang ini belum bisa dipastikan kapan lonjakannya. Kalau bisa sih jangan sampai ada lonjakan tinggi ya dok ya, karena ini juga masih kondisinya masih sangat-sangat memprihatinkan untuk kesehatan kita sendiri gitu, karena masih ada COVID. Jangan lupa nih, COVID tuh masih ada gitu ya dok ya, nggak boleh lupa. Nah kalau bicara tadi demam berdarah sendiri pastinya akan memang berulang. Nah kalau dilihat dari pengulangannya dari tahun-tahun yang lalu, belajar dari pengalaman yang memang sudah pernah terjadi di Indonesia, angka paling tinggi itu terjadi dalam kondisi seperti apa dok? Ya, ada musimnya ya, ada seasonality-nya memang kita lihat. Jadi terutama memang di musim penghujan, dan kalau kita lihat kan antar daerah juga berbeda-beda ya. Nah, cuman tadi memang mungkin pesan saya itu adalah dalam demam berdarah itu penting sekali, satu untuk mengenali gejalanya, yang kedua jangan terlambat ke rumah sakit. Itu Kalau ya kita dok ya. lihat baik anak maupun orang dewasa yang meninggal karena demam berdarah itu seluruhnya terlambat ke rumah sakit. Artinya gini, di rumah dia udah demam mungkin agak lama, badannya lemas sekali ya. Kalau anak sulit makan, sulit minum, mual, muntah, dehidrasi, tapi terlambat oleh orang tuanya dibawa ke rumah sakit. Sehingga pada saat ke rumah sakit, tekanan darahnya sudah drop, sudah rendah, disebut sebagai shock ya. Akhirnya sulit tertangani. Karena demam berdarah itu sebetulnya obatnya adalah satu, yaitu hidrasi, cairan ya, infus gitu ya. Jadi kalau itu kelewatan, kecolongan, maka sampai bisa fatal. Oke, jangan terlambat intinya ya. Lebih baik kita mencegah daripada akhirnya menghadapi dan menyelesaikannya dengan cara yang sulit. Oke dok, sebelum kita lanjutkan lagi, ternyata nih ada pemirsa yang masih penasaran dengan virus Hendra ya. Ada pertanyaan lewat DM Instagram dari @richard. Pertanyaannya, dok, kabarnya kan virus Hendra bisa mematikan. Itu sifatnya akut apa kronis? Lalu ada nggak sih indikasi yang menjadi tanda jika virus Hendra pada seseorang itu berada di tingkat yang sangat berbahaya? Terima kasih. Oke, mungkin memang masih sedikit sekali ya dok ini keterangannya atau pengetahuan tentang ini. Tapi mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit tentang pertanyaan dari Mas Richard Ya. ini? Virus Hendra sifatnya akut ya, nggak ada yang Akut. kronik. Jadi pada saat itu langsung terinfeksi, sakit, kemudian kalau dia selamat, dia survive ya, kalau enggak ya langsung meninggal gitu. Jadi tidak ada atau belum ada yang kronik. Yang kedua tadi indikasi, jadi memang kan ada yang ringan, sedang, berat ya, baik karena virulensi atau sifat virusnya, ataupun karena daya tahan tubuh orangnya masing-masing. Jadi tentu kalau ada kontak ya, jadi kan kita biasa men-trace ya, jadi awalnya dilaporkan hewan kudanya menunjukkan gejala-gejala seperti virus Hendra, lalu dicari tuh orang-orang yang merawat siapa, ada nggak yang gejalanya menyerupai gejala virus Hendra pada manusia, baru kemudian diperiksa ya. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan dua ya, seperti pada halnya COVID. Jadi orangnya ini darahnya diperiksa antibodinya, yang kedua juga bisa dengan PCR, dengan swab. Jadi swab itu bukan hanya untuk COVID ya, banyak sekali penyakit-penyakit termasuk virus Hendra ini yang diketahui dari swab PCR. Nah, setelah itu baru kemudian dilihat ya. Jadi kalau berat ya tadi gejalanya seperti edema ya, atau paru-parunya dipenuhi oleh cairan sehingga orangnya sesak. Kemudian ada beberapa laporan yang radang pada otak ya, atau ensefalitis. Nah, inilah kondisi-kondisi yang disebut sebagai penyakit Hendra yang berat gitu. Oke, jadi inilah kondisinya kira-kira seperti itu gambarannya Mas Richard. Semoga bisa menjawab dan kita langsung bisa mengantisipasinya. Oke, dok, tadi demam berdarah jadi hal yang mungkin jadi masalah untuk orang-orang atau warga di tropik sendiri ya, ini jadi satu hal yang populer. Selain itu yang populer juga kalau lagi kondisinya pancaroba nih, ISPA nih dok. Nah, laporannya sendiri untuk saat ini orang-orang yang akhirnya terpapar atau terinfeksi atau bahkan mengidap ISPA sendiri seperti apa? Pada musim pancaroba, termasuk pada musim hujan, memang risiko ISPA ya, termasuk karena influenza itu meningkat. Walaupun memang dengan penggunaan masker secara universal ya, kita lihat
laporan di seluruh dunia itu menurun. Menurun ya, Nah, Dok, ya? tapi ini ntar lagi naik lagi nih karena berbagai pelonggaran masker di berbagai negara Yes. ya. Kalau kita lihat waktu kita semua seluruh dunia sedang pakai masker, itu laporan influenza turun ya. Di Turun ya? Amerika aja yang paling rajin melaporkan penyakit influenza itu pada tahun 2020, 2021 itu turun drastis karena pada saat semua orang pakai masker. Dan sekarang mulai naik lagi pelan-pelan ya. Jadi oleh karena itu memang sebegitu pentingnya ya menurut saya, walaupun sekarang pemerintah sudah melonggarkan di outdoor boleh lepas masker, bukan berarti kita harus buka masker. Yes. Kalau teman-teman lebih nyaman, merasa lebih aman menggunakan masker, tidak ada salahnya ya, karena masker itu kan selain untuk diri kita juga untuk melindungi orang lain agar tidak tertular itu. Jadi memang adanya imbauan atau mungkin kelonggaran bisa tidak menggunakan masker di outdoor itu bukan kebijakan, tapi adalah pilihan yang bisa Anda ambil tergantung kenyamanan Anda sendiri. Begitu ya, Dok ya? Oke, Ya, nah nanti kita akan lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, pemirsa Bincang Sehati, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita sudah bahas bagaimana virus Hendra ini memang potensinya walaupun belum sebesar menjadi pandemik seperti COVID, tapi ini kita tetap harus melakukan tindakan-tindakan antisipatif. Nah, tindakan antisipatif ini bisa jadi tips nih untuk pemirsa Bincang Sehati. Hari ini akan langsung kita bahas bersama dokternya. Dokter masih bersama kami ya, Dok ya? Ya. Oke, Dok, kali ini kita akan kasih tips untuk pemirsa di rumah bagaimana caranya agar paling tidak bisa memproteksi diri kita, menjaga diri kita agar tidak terpapar virus Hendra ataupun virus-virus yang lainnya ya, Dok. Ya, mungkin ini akan jadi summary yang tadi mungkin sedikit sudah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini sebenarnya sudah jadi pola hidup yang terus dibangun oleh kita selama 2 tahun terakhir ini. Tapi perlu kita jadikan penekanan lagi untuk jadi pola hidup yang nantinya akan terus berlangsung ya, Dok. Seberapa pentingkah penerapan pola hidup sehat dan bersih ini untuk manusia? Penting sekali ya. Jadi PHBS ini atau perilaku hidup bersih dan sehat ini akan membantu menjaga daya tahan tubuh kita dari dalam ya. Nah, sehingga kita bisa menangkal berbagai macam penyakit, ya, virus, bakteri, jamur segala macam. Jadi ini sangat penting dan harusnya menjadi kebiasaan, menjadi standar kita sehari-hari. Oke, selain memang kita harus cuci tangan, pakai masker, kalau bisa hati-hati gitu ya setiap habis memegang barang tertentu atau barang-barang yang memang digunakan bersamaan, kalau bisa kita bersihkan dulu sebelum kita menyentuh makanan kita, wajah kita, mata kita, itu jadi satu pola yang memang harus terus kita lakukan. Nah, selain itu ada paketan lainnya biasanya ya untuk menjaga kesehatan kita ini sering sekali jadi banyak orang yang punya list vitamin yang diminum setiap hari. Perlu kita lanjutkan nggak nih, Dok? Katanya kan COVID-nya sudah mereda, apa vitaminnya boleh dikurang-kurangin atau kalau bisa memang nggak apa-apa, itu jadi konsumsi setiap hari? Ya, tidak seperti dengan pemahaman masyarakat awam, justru mengkonsumsi vitamin jangka panjang terus-menerus itu tidak dianjurkan. Ya, saya ulangi, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena orang sehat itu bisa mencukupi kebutuhan vitaminnya, mineralnya itu dari makanan yang sehari-hari kita makan. Dari sayur, dari buah. Contoh vitamin C. Kebutuhan kita sehari-hari hanya sekitar 60-95 mg. Dan itu cukup banget dari buah dan dari sayur ya. Jadi bukan solusinya vitamin 2 tahun pandemi makan vitamin C 2 tahun. Karena kalau kelebihan sehari 500-1000 mg itu kan akan dibuang di urin. Dan pada sebagian orang bisa menumpuk menjadi batu ginjal misalnya. Apalagi kalau kurang minum ya. Jadi justru yang kita harus perhatikan, kita jaga adalah konsumsi buah dan sayur setiap hari. Bukan dengan minum suplementasi. Boleh minum suplementasi kalau kita sedang tidak fit. Contoh kita ngerasa kok kayak mau sakit, nggak enak badan, atau lagi masa penyembuhan, silakan. Tapi sifatnya hanya jangka pendek, 1-2 pekan silakan, bukan 2 tahun. Nah itu dia, jadi ini yang jadi pengetahuan yang mungkin ditunggu-tunggu juga oleh seluruh pemirsa di rumah. Saya harus konsumsi vitamin sebanyak itu lagi nggak sih? Ternyata
yang natural itu lebih baik. Vitamin sebenarnya sudah diciptakan oleh alam. Kalau kita makan sayur, makan buah, protein nabati yang memang cukup, ini akan mendapat nutrisi yang baik. Kecuali badannya lagi drop dan butuh ya dok ya, itu nggak apa-apa juga. Jadi bukan konsumsi jangka panjang, justru nanti akan menimbulkan efek penyakit lainnya. Nah dok, balik lagi nih, ternyata mindset juga jadi masalah yang bisa memengaruhi pola hidup seseorang, apalagi dalam tindakan antisipatif. Nah, kalau bicara tentang mindset, kadang-kadang sekarang kita banyak yang parno nih dok. Tiap hari kok ngerasa 2 hari sekali saya ngerasa radang ya, 2 hari sekali ngerasa amandel jadi bengkak ya, gitu loh. Nah, hal-hal semacam ini apa yang bisa dilakukan atau mungkin bisa diedukasi oleh dokter bahwa kita bisa memahami diri kita sendiri, kondisi badan kita sendiri, kapan kita perlu istirahat lebih cukup gitu ya, lebih banyak mungkin, atau kapan kita memang memerlukan vitamin lebih. Apa sebenarnya yang kita bisa rasakan dari diri kita sendiri? Ya, memang bahwa mengenali tubuh kita itu sendiri penting ya. Kita kan bisa merasakan ya. Saya biasanya nggak gini nih gitu ya. Pola dari yang sederhana, pola BAB, pola BAK ya, atau demam atau tidak. Oleh karena itu, kalau kita sudah menunjukkan gejala-gejala mau sakit, nggak enak badan ya, kita mesti lebih berhati-hati ya. Bukan berarti harus panik, bukan berarti kalau sakit harus ke rumah sakit, ya harus ke dokter, tidak. Kita bisa lihat dulu 1, 2, 3 hari ya. Kalau kita merasa membaik, nggak ada gejala yang serius, ya itu mungkin bisa sembuh sendiri, disebut sebagai self-limiting disease. Tapi tentu tadi kalau kita merasa lemes banget ya, dehidrasi, nggak bisa makan, nggak bisa minum, tentu jangan juga sampai telat ke rumah sakit. Iya itu. Oke, jadi positif juga kita harus melihat segalanya, nggak cuma kira-kira nih jadi panik, kira-kira kita harus cepat-cepat ke dokter, nggak juga. Kita harus kenali diri sendiri agar kita bisa juga menangani itu ya. Oke dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan ya dok, biar terus bisa membantu orang lain untuk tetap hidup sehat. Selamat kembali beraktivitas dok. Terima kasih. Baik pemirsa, itu dia. Kita sudah bahas tentang virus Hendra, virus-virus lainnya, bagaimana tindakan antisipatif dan juga tips untuk menjaga kesehatan Anda. Semoga ini berguna untuk Anda di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Sehati.